Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Widianasari, NIM C0C01818 kelas akuntansi B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang saya rangkum dalam bentuk PowerPoint berikut ini dengan judul Piutang Usaha dan Persediaan. Langsung saja kita mulai. Pengertian piutang usaha dan persediaan. Piutang usaha. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Ada kalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial, yaitu wesel tagih. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar. Sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan sebagai aset lain-lain. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembalian kerja menurut SAK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009/52. Selanjutnya yaitu konsep pajak PPN atau konsep pajak pertambahan nilai. Pihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP. PKP diwajibkan untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa. Di dalam sistem self-assessment di Indonesia, selain menghitung dan menyetor pajaknya sendiri, dikenal juga dengan istilah withholding system, yaitu di mana pajak dipotong atau dipungut pihak lain pada saat transaksi. Berikut beberapa hal terkait dengan pencatatan sistem self-assessment. Yang pertama yaitu utang pajak. Yang kedua yaitu piutang pajak, dan yang ketiga yaitu pelunasan piutang. Selanjutnya yaitu perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Di dalam akuntansi dikenal ada 2 metode untuk menghapuskan piutang dagang, yaitu yang pertama yaitu metode langsung, dan yang kedua yaitu metode cadangan atau cadangan penyisihan. Metode langsung. Metode langsung ini tidak ada di semua jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti tidak tertagih. Selanjutnya untuk metode cadangan atau cadangan penyisihan, menggunakan estimasi atau perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang usaha yang beredar. Selanjutnya yaitu terdapat perlakuan pajak pada persediaan. Dalam pencatatan terdapat beberapa hal tentang sistem pencatatan persediaan, diantaranya yaitu yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36/28, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten, dan taat asas, ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Yang kedua yaitu sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan perpetual atau Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menegaskan agar pencatatan sedapat mungkin
sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual. Berdasarkan pencatatan persediaan, terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out. Yang kedua yaitu metode rata-rata atau moving average. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.